Hari ini, kamu memikirkan ingin membeli apa? Setelah dipikir-pikir, ternyata kamu menginginkan sebuah es krim. Oleh karena itu, kamu segera menuju ke kantin. Itulah permintaanmu. Kamu telah sampai di kantin. Namun, setelah kamu mengecek sakumu, kamu tidak bisa membeli es krim karena tidak memiliki uang. Disebut permintaan absolut. Kamu segera mengecek uangmu. Setelah aman, kamu baru dapat membeli barang yang kamu inginkan. Itu adalah permintaan potensial. Akhirnya, kamu kembali ke kantin dan membeli es krim yang kamu inginkan dengan harga yang pas. Itulah yang dinamakan dengan permintaan efektif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai materi permintaan. Bab 1, Ekonomi semester 2. Mari belajar bersama. Apa sih permintaan itu? Permintaan atau demand adalah keinginan konsumen untuk membeli sejumlah barang atau jasa dengan kemampuannya untuk membeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, permintaan bisa dicontohkan dengan jika kamu ingin membeli buku atau ingin berlibur, pasti menggunakan kemampuan yaitu uang yang cukup untuk memenuhi permintaanmu. Jenis-jenisnya permintaan apa aja ya? Jenis-jenis permintaan. Ada permintaan berdasarkan daya beli. Terdapat permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Contohnya, kamu ingin membeli es krim tetapi tidak memiliki uang, sehingga kamu belum mampu membelinya. Permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Contohnya, kamu memiliki uang yang cukup untuk membeli es krim. Lalu, permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Contohnya, kamu membeli es krim di kantin dengan harga yang mampu dibeli. Sedangkan permintaan berdasarkan jumlahnya. Terdapat permintaan individu. Jumlah masing-masing permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu, serta permintaan pasar, gabungan jumlah permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Bentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Apabila harga suatu barang turun, maka permintaannya bertambah, dan sebaliknya. Kedua, barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaannya berkurang, dan sebaliknya. Hubungannya positif atau berbanding lurus. Apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut menurun, dan sebaliknya, hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Ketiga, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaannya, sesuai dengan daya beli konsumen. Contohnya, orang yang berpenghasilan sebesar 2 juta per bulan akan membeli baju lebih banyak daripada orang yang berpenghasilan sebesar 700.000 per bulan. Keempat, selera masyarakat. Selera dan kebiasaan juga berpengaruh pada permintaan barang. Contohnya, tren boneka Labubu yang terkenal menjadikannya lebih banyak permintaan yang akan mendatanginya. Kelima, jumlah penduduk. Hal ini berkaitan dengan besar atau kecilnya jumlah penduduk dari suatu desa atau negara. Keenam,
Prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Konsumen akan memperkirakan harga suatu barang yang akan naik. Maka akan lebih baik jika pembelinya lebih banyak saat ini untuk menghemat biaya di masa depan. Hukum permintaan. Hukum permintaan yang dikemukakan oleh Alfred Marshall adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan produsen. Ceteris paribus. Jadi, maksud dari hukum tersebut adalah jika harga barang naik, permintaan akan turun. Jika harga barang turun, permintaan akan naik. Ceteris paribus. Apabila ada hal-hal lain, akan dianggap sama atau tetap. Kurva permintaan. Kurva permintaan berbentuk garis lurus yang memiliki kemiringan gradien atau berlereng negatif antara harga barang dengan sumbu P dan jumlah barang yang diminta dengan sumbu Q. Contohnya, pada gambar di kiri layar terdapat tabel dengan daftar permintaan pada gambar di atas. Lalu kita masukkan ke kurva permintaan pada gambar di bawah. Jangan sampai keliru ya. Pergeseran dan pergerakan kurva permintaan atau shifting juga bisa terjadi apabila kondisinya tidak ceteris paribus dengan berubahnya jumlah atau harga. Terdapat dua pengaruh dari pergerakan dan pergeseran harga, yaitu ada yang dipengaruhi oleh harga dengan naik turunnya garis, serta bukan pengaruh harga dengan bergesernya garis ke kanan atau ke kiri. Fungsi permintaan. Bentuk umumnya adalah yang pertama, fungsi barang. QD sama dengan min AP plus P, atau jumlah barang sama dengan min koefisien dikali dengan harga barang, lalu ditambah konstanta. Kedua, fungsi harga. PD sama dengan min 1 per AQ ditambah B per A, atau harga barang sama dengan min 1 per koefisien, lalu ditambah dengan konstanta per koefisien. Kedua rumus ini dapat disederhanakan dengan rumus seperti ini. Yang pertama, fungsi barangnya adalah Q sama dengan A min BP, atau jumlah barang sama dengan konstanta, lalu dikurangi dengan koefisien dikali harga barang. Yang kedua, fungsi harganya adalah P sama dengan A min PQ, atau harga barang sama dengan konstanta, lalu dikurangi dengan koefisien dikali jumlah barang. Lalu yang ketiga, rumus persamaan garis lurus dengan dua titik adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 dengan keterangan P sama dengan harga, Q sama dengan permintaan, P1 sama dengan harga mula-mula, P2 sama dengan harga setelah perubahan, Q1 sama dengan permintaan mula-mula, dan Q2 sama dengan permintaan setelah terjadi perubahan harga. Dan jika digambar menjadi kurva permintaan, hasilnya seperti ini. Diketahui harga suatu barang A adalah 10.000. Jumlah permintaan terhadap barang tersebut 250 unit. Pada suatu saat, harga mengalami kenaikan menjadi 11.000. Maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut menjadi 200 unit. Fungsi permintaan barang tersebut adalah untuk mencari jawabannya, kita harus mengetahui dulu masing-masing keterangan. Terdapat P1 atau harga sebelumnya, yaitu 10.000, P2 atau harga sesudahnya, yaitu 11.000, Q1 atau permintaan sebelumnya adalah 250 unit, dan Q2 atau permintaan sesudahnya, yaitu 200 unit. Kita diminta untuk mencari fungsi permintaan atau P. Bagaimana caranya? Nah, kita masukkan keterangan tadi menggunakan rumus persamaan garis lurus dengan dua titik. Menggunakan rumus ketiga, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1.
Lalu kita masukkan P min 10.000 per 11.000 min 10.000 sama dengan Q min 250 per 200 min 250. Kita sederhanakan, P min 10.000 per 1.000 sama dengan Q min 250 per min 50. Kita kali silang menjadi min 50P ditambah 500.000 sama dengan 1000 Q min 250.000. Lalu kita substitusikan. Min 50P sama dengan 1000 Q min 750.000 hingga menemukan hasil P sama dengan min 20 Q ditambah 15.000. Kita lihat pilihannya dulu, lalu kita cocokkan. Dan jawabannya adalah huruf D. Enggak, udah selesai. Pergi. Udah mau closing nih. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya harap kalian dapat mengerti tentang permintaan dengan pengertiannya, jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhinya, hukumnya, kurvanya, dan fungsi permintaannya. Sampai berjumpa lagi di Mari Belajar Bersama.